Your future is created by what you do today, not tomorrow. Jadi masa depan Anda, masa depan saya, masa depan kita, ya, itu dibangun dari apa yang kita lakukan hari ini, bukan dari apa yang akan kita lakukan nanti. So everyone, don't waste your time. Jangan sia-siakan waktu Anda. Hello everybody, welcome back to English with Mr. Delvin, and today we are going to talk about prepositions of time. Ya, kita akan membicarakan atau membahas tentang preposition of time, preposisi waktu. Ya, yang kita tahu itu ada penggunaan kata in, on, dan juga at. Nah, ini kapan kira-kira digunakan? Oke, pertanyaannya mungkin kapan saya menggunakan in? Kapan saya menggunakan on, dan kapan saya menggunakan at? Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan ilustrasi sederhana supaya kita gampang mengingatnya. Tapi sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe ya, untuk mendukung channel ini terus berkembang, Anda boleh klik subscribe dan juga aktifkan belnya supaya ketika saya mengupload video-video terbaru, Anda akan selalu mendapatkan notifikasinya secara langsung. Oke everyone, without further ado, let's check this out one by one. Oke, coba perhatikan, ini ada ilustrasi segitiga terbalik ya. Ilustrasi piramida terbalik. Oke, saya akan jelaskan dari yang paling atas, yaitu ini yang general ya. Berarti kita lihat ya, yang paling atas itu adalah in. Habis in itu ada on, terus ada at. In itu berarti dia waktunya lebih general. Sedangkan on itu lebih spesifik, dan at itu sangat spesifik ya. Jadi mulai dari yang general semakin spesifik sampai akhirnya yang paling spesifik. Nah, kapan kita menggunakan in? Oke, saya akan memberi gambaran secara umum. In itu kita biasa menggunakannya untuk menggunakan tahun ya. Tahun, bulan, dan minggu itu kita gunakan kata in ya. Misalnya in 2022 ya, ini in 2022. Atau bisa juga kita mengatakan in March. Sekarang bulan Maret, in March. Oke, ada juga kita bisa mengatakannya in 2 weeks, in 1 week, in 3 weeks ya, dalam 1 minggu, dalam 2 minggu, dalam 3 minggu. Oke, itu kita menggunakan in. Oke, jadi in itu adalah kita gunakan ketika kita membicarakan waktu berhubungan dengan tahun ya, hanya tahun ya. Tahun, bulan pun hanya bulan, dan juga tadi minggu. Sedangkan kita menggunakan on itu akan lebih spesifik. Oke, kita coba perhatikan. Penggunaan kata on itu ya, kita perhatikan lebih kepada days and dates ya. Jadi hari, tanggal. Juga ketika kita mengatakan yang lengkap, misalnya tanggal, bulan, tahun, atau tanggal dan bulan, itu kita menggunakan on. Oke, saya ambil contoh misalnya hari ini ya, saya buat video ini hari tanggal berapa ini? Hari ini tanggal 7. Berarti on March 7th. On March 7th. Perhatikannya bedanya. Kalau hanya bulan itu kita pakai in, tapi kalau ada tanggalnya on March 7th. Saya mau tambahkan tahun? Boleh. On March 7th 2022 ya. On March 7th 2022. Itu boleh ya. Kita menggunakan on ya. Itu ada bulan, ada tanggal, dan juga ada tahun di situ ya. Jadi kita menggunakan kata on. Sedangkan kalau untuk hari itu semua pakai on. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Jadi semuanya kalau hari itu kita menggunakan on. Ya, tidak ada yang menggunakan at ataupun in. Misalnya in Friday, no ya, on. Ya, jadi itu tadi ya. Kalau on itu digunakan untuk hari dan juga tanggal. Kalau kita bicara tanggal, otomatis bulan akan ikut ya.
Jadi itu ya. Oke, bisa juga dengan tahun kalau dia lengkap. Ya, itu tetap menggunakan on. Sedangkan in tadi hanya menggunakan untuk in tadi hanya untuk tahun saja atau bulan saja, minggu saja. Minggu di sini bukan dalam arti hari Minggu ya, tapi minggu dalam arti 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu seperti ya. 1 week, in 2 weeks, in 3 weeks, and so on. Oke, berikutnya at. Kapan kita menggunakan at? Nah, at ini sebenarnya yang paling gampang karena dia paling sederhana ya, lebih spesifik. At itu kita gunakan untuk mengatakan waktu. Misalnya saat ini jam 6.30. So it is at 6:30. At 6:30. Atau kalau kita biasa menggunakan kata past ataupun to, kita bisa bilang sekarang ini 6:30 atau 6:30. Ya, 6:30 atau 6:30. Kapan kita menggunakan past dan kapan kita menggunakan to, ya itu nanti saya coba bahas di video yang lain. Tapi kalau Anda tertarik, boleh berikan komentar di kolom komentar apakah Anda ingin belajar ya tentang penggunaan past dan to ketika kita membicarakan waktu atau jam ya. Tapi yang paling sederhana kita cukup mengatakan it is 6:30 ya, 6:30. Ya, 6:30 PM. Begitupun PM dan AM, jika Anda tertarik boleh kasih di kolom komentar atau yang mau sharing pun boleh. Kalau tidak nanti bisa saya bagikan di video yang lainnya jika Anda butuh. Oke, jadi itu sederhananya dari piramida yang terbalik ini. Yang paling general, yang paling atas itu adalah in, yaitu untuk tahun saja atau bulan saja atau minggu. Untuk on itu adalah nama-nama hari jadi on dan diikuti nama-nama hari, atau on tanggal dan bulan, atau on tanggal, bulan, dan tahun secara lengkap. Sedangkan at itu untuk waktu lebih spesifik pada jam. Misalnya jam 7, jam 8 itu kita menggunakan kata at. Oke, berikut saya akan berikan contoh kalimat ya yang menggunakan in, on, dan juga at. Oke, let's check this out one by one. Oke, saya akan berikan contoh kalimat menggunakan kata in ya, prepositions of time menggunakan kata in. Yang pertama adalah the work of the new capital city of Indonesia was supposed to start in 2020. The work of the new capital city of Indonesia was supposed to start in 2020. Ya, perhatikan. In 2020 itu hanya tahun saja ya, in 2020 ya. Oke, jadi pengerjaan ibu kota baru ya Indonesia seharusnya dimulai pada tahun 2020. Oke, kalimat berikutnya masih dengan yang sama, contoh menggunakan in. Due to COVID-19 it was put on hold, then planning resumed in 2021. Due to COVID-19, it was put on hold, then planning resumed in 2021. Jadi yang tadinya harusnya dikerjakan dari tahun 2020, tapi karena corona akhirnya ditunda ke 2021. Itu menggunakan kata in 2021 ya. Jadi masih tetap dengan kata in, Ya, jadi masih tetap dengan kata in. Oke, sekarang coba kita lihat contoh kalimat yang ketiga. Contoh kalimat yang ketiga adalah I'm going to have my trip to Balikpapan in April. I'm going to have my trip to Balikpapan in April. I'm going to have my trip to Balikpapan in April. In April. Jadi hanya bulan saja, ya. Hanya bulan saja, in April. Oke, itu menggunakan kata in. Sekarang kita akan coba lihat menggunakan kata on, ya, lebih spesifik. Oke, kita coba yang pertama. Nusantara, new capital city of Indonesia, was officially announced on January 17, 2022. Nusantara, new capital city of Indonesia, was officially announced on January 17, 2022. Jadi nama Nusantara itu adalah nama ibu kota baru, IKN baru, IKN baru yang di Kalimantan itu di announce
diumumkan secara resmi pada tanggal 17 Januari 2022. Remember, penggunaan kata on lengkap ya. On January 17th, 2022 ya, tanggal 17 Januari tahun 2022. Jadi lengkap. Kalau menggunakan kata on itu ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Bisa juga hanya tanggal dan bulan. Otomatis kalau ada tanggal pasti ada bulan ya. Nah, tapi boleh juga ditambah dengan tahun. Perhatikan, kalau hanya tahun saja atau hanya bulan saja, kita gunakan in. Tapi ketika kalau dia menggunakan lengkap, itu kita menggunakan on. Oke? Ya, kalimat berikutnya adalah I was born on December 26th, 1990. I was born on December 26th, 1990. Ya, saya lahir di bulan Desember tahun 1990 ya. Bulan Desember tanggal 26 1990. Itu contoh kalimatnya seperti itu ya. Oke, jadi ada lengkap, ada tanggal, ada bulan dan ada tahun. Oke, yang berikutnya I've just uploaded a new video to my YouTube channel on Sunday. I've just uploaded a new video to my YouTube channel on Sunday. Perhatikan penggunaan nama hari Sunday. Saya gunakan kata on, bukan in, bukan at ya. On Sunday. Jadi ingat tadi kalau nama hari itu sebelumnya harus ada on. On Sunday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday ya, di hari Minggu kalau yang pada konteks ini. Oke, itu adalah contoh kalimat menggunakan kata on. Sekarang kita akan lihat contoh kalimat menggunakan kata at. Ini yang paling spesifik ya. The most or the easiest part, yang paling gampang kata orang sih. Oke ya, tapi masih ada sih orang bilang I go to school in 7 o'clock. No, yang benar tuh at ya. Oke, kita lihat kalimat yang pertama. I get up every morning at 5:30 a.m. I get up every morning at 5:30 a.m. I get up every morning at 5:30 a.m. Oke, itu adalah contoh kalimatnya. Yang berikutnya, I go to bed at 10 p.m. every night. I go to bed at 10 p.m. every night. Oke, itu adalah contoh lainnya. Yang berikut, I rode to my friend's house yesterday at 4 p.m. I rode to my friend's house yesterday at 4 p.m. Oke, perhatikan jadi semua at diikuti jam berapa ya. Jadi jamnya itu digunakan prepositions of time-nya adalah at, bukan on, bukan in. Oke, berikut adalah beberapa pengecualian ya. Jadi pembagian hari dari di pagi hari, di siang hari dan sore hari ataupun malam hari. We have in the morning ya. Ini semua menggunakan in. In the morning, in the afternoon. Kenapa saya pakai kata di? Jadi kalau dia bunyinya vokal setelah the itu berarti harus bacanya di. Untuk materi yang ini mungkin nanti saya bahas di berikutnya, tapi saya kasih gambaran seperti itu ya. In the morning, in the afternoon, in the evening. In the evening ya. In the morning, in the afternoon, in the evening. Oke, itu adalah pembagian waktu dalam satu hari ya. Ada in the morning, in the afternoon, in the evening. Terus bagaimana dengan night? Kami biasa menemukan at. Ya, pengecualian untuk noon dan night itu kita pakai at. Misalnya at night, at noon, sama at midnight. Ya, night itu kita pakai at. At night, ya, at noon, and at midnight. Oke, itu adalah contoh beberapa kalimat dalam bentuk bahasa Inggris menggunakan preposition of time ya. Semoga diingat tadi yang paling general itu adalah in. Makin turun on, terus itu at ya. So general, specific and more specific. Dari umum ya general semakin mengerucut sampai yang paling spesifik itu pakai kata at. Okay, those are the words that I can share for today for preposition of time. Yeah, you have in, on, at. Yeah, thank you guys for watching. I hope that this is going to be useful for you and also for you to apply in your daily. Semoga ini bermanfaat untuk percakapan bahasa Inggris sehari-hari.
Thank you for watching. May God bless you all, and I will see you again in the next video. Bye bye.